Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok Mawar dan Putih, yang dimana kami akan memaparkan atau menjelaskan GMP yang telah ditugaskan kepada kami. Nah, kemudian untuk anggotanya itu yaitu ada Ahmad dan Maudi, Bintang Saputra, Muhammad Herman, Muhammad Aldi Sofyan, dan yang terakhir yaitu Stalin Darmajid, yang dimana kami akan memaparkan yaitu pengertiannya, terus tujuan, kemudian standarisasi dari GMP, hasil, dan pembahasannya. Nah, berikut pemaparan dari teman saya. Silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya sedikit, yaitu GMP. GMP adalah Good Manufacturing Practice, adalah suatu pedoman atau tata cara manajemen dan cara kerja yang sesuai standar sebuah negara dalam bentuk prosedur untuk menghasilkan produk yang nantinya akan dijual ke pasar. Di Indonesia sendiri, GMP ini dikenal dengan istilah CPB. CPB adalah cara produksi yang baik. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 23-Men-Kes-SKJI-1978 tentang cara produksi makanan yang baik. Untuk tujuannya sendiri, tujuan di sini ada dua, bagi konsumen dan bagi produsen. Bagi konsumen itu ada keselamatan konsumen, mengingatkan wawasan dan pengetahuan mengenai produk. Bagi produsen, melindungi pangsa pasar, membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan, mencapai tujuan perusahaan, dan mengurangi biaya beban operasional. Itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang standarisasi GMP. Jadi GMP pada makanan dan minuman telah diatur dengan undang-undang seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Standar yang digunakan GMP pada produk kuliner di Indonesia adalah yang memenuhi adalah 18 aspek bagian CPPOB, yaitu cara produksi makanan yang baik. Sebagai berikut. Itu yang memenuhi adalah yang pertama ada lokasi, yang kedua itu bangunan, yang ketiga itu fasilitas sanitasi, yang keempat itu ada mesin dan peralatan, yang kelima itu ada bahan, yang keenam itu ada pengawasan proses, yang ketujuh itu ada produk akhir, yang kedelapan itu ada laboratorium karyawan, dan kesembilan itu karyawan, dan ke-10 itu ada pengemas, yang ke-11 itu ada label dan keterangan produk, yang ke-12 itu ada penyimpanan, yang ke-13 itu ada pemeliharaan dan program sanitasi, yang ke-14 itu ada pengangkutan, yang ke-15 itu ada dokumentasi dan pencatatan, yang selanjutnya itu ada pelatihan, yang selanjutnya itu lagi ada penarikan produk, serta pelaksanaan pedoman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit 8 aspek dari bagian CPPOB. Oke. Jadi yang pertama itu ada lokasi. Jadi lokasi tempat yang kami tuju itu adalah lokasi Agripolit Jamur Tiram yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Arwana, kilometer 19, Liang Anggang. Dari hasil penguatan tersebut dapat kita ketahui lokasi bahwa usaha jamur tiram Agripolit ini sudah memenuhi standar GMP dengan presentasi sekitar 83,3%. Nah, bisa kita lihat gambarnya, itu sudah ada di map HP. Oke, kita lanjut. Untuk bangunan berdasarkan standarisasi GMP, perlu kita ketahui atau kita dapat hasil presentasi bangunan di Jamur Agripolit itu sekitar 41,17%, sehingga tidak memenuhi standar GMP. Bisa kita lihat dari dinding, lantai, langit-langit, pintu,
Selanjutnya itu adalah fasilitas sanitasi. Nah, jadi untuk fasilitas sanitasi itu cukup lengkap dengan presentasi sebesar 76,16%. Karena itu dari tempatnya sendiri itu menyediakan tempat penyediaan air, fasilitas WC, dan penampungan air buat kita kayak basuh kaki atau pada saat kita melakukan misalkan kotor-kotor, nah kita bisa basuh di tempat penampungan air tersebut dengan menggunakan sabun hand sanitizer seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk mesin dan peralatan dari hasil pengamatan mesin dan peralatan GMP pada perusahaan yaitu sebesar 57,14%. Untuk yang memenuhi itu adalah mesin dan peralatan yang digunakan dalam produksi seharusnya sesuai dengan permukaan mesin dan peralatan kontak langsung dengan bahan pangan olahan seharusnya halus, tidak berlubang atau bercela dan tidak mengelupas, tidak menyerap air dan tidak berkarat. Itu sudah memenuhi. Selanjutnya untuk mesin dan peralatan selanjutnya yaitu tidak menimbulkan pencemaran terhadap produksi oleh jasa renik, bahan logam yang terlepas yang berbahaya. Dan selanjutnya lagi ada mudah dilakukan pembersihan, terinfeksi, dan pemeliharaan untuk menjaga pencemaran terhadap bahan pangan olahan. Itu tidak memenuhi. Yang selanjutnya itu ada terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak beracun, mudah dipindahkan atau dibongkar pasang. Itu juga tidak memenuhi. Selanjutnya itu ada tata letak mesin. Tata letak mesin dan peralatan seharusnya dimudahkan perawatannya, pembersihannya, dan tata letak mesin dan peralatan seharusnya berfungsi sesuai dengan tujuan kegunaan mesin itu sendiri, serta dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dipantau untuk menjamin bahwa proses mesin itu berjalan dengan baik, itu memenuhi. Selanjutnya itu ada bahan. Nah, untuk bahan sendiri itu dari presentasi GMP, bahan yang diperoleh itu sekitar 50,5% dengan bahan serbuk kayu. Dan untuk bahan baku tambahan monolog itu yang memenuhi itu persyaratan air minum, air bersih sesuai peraturan perundang-undang itu sudah memenuhi. Air yang digunakan berkali-kali seharusnya dilakukan penanganan dan pemeliharaan, itu sudah memenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad dan Mauli. Silakan. Dan sepertinya kalau jalan bisa dilanjutkan. Oke. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Senior Majid. Selanjutnya itu standarisasi GMP, itu pengawasan proses. Dari hasil pengamatan kami untuk GMP pada perusahaan ini yaitu pengawasan prosesnya itu 62,5%. Adapun rincian dari persyaratan yang sudah dipenuhi yaitu antara lain untuk setiap jenis produk seharusnya dilengkapi petunjuk yang menyebutkan mengenai pertama jenis dan jumlah produk yang digunakan, kedua tahap-tahap proses produksi secara perinci, ketiga langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama proses produksi, 4 jumlah produk yang diperoleh untuk satu kali proses produksi, 5 lain-lain informasi yang diperlukan. Kemudian untuk setiap satuan pengolahan satu kali proses harusnya dilengkapi petunjuk yang menyebutkan mengenai pertama nama produk, kedua tanggal pembuatan dan kode produksi, ketiga jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam satu kali proses pengolahan, 4 jumlah produksi yang diolah, 5 lain-lain informasi yang diperlukan. Nah, itu beberapa yang rincian yang sudah terpenuhi di dalam pengawasan proses pada Agripulik Timur Pirang. Lanjut. Kemudian untuk produk akhir. Produk akhir ini di dalam GMP yang dalam form GMP kami itu ada 3 persyaratan. Nah, untuk Agripulik ini sendiri hanya ada 1 persyaratan yang terpenuhi,
yaitu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kompeten dan tidak boleh merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen. Jadi produk yang diolah dari jamur tiram ini tidak merugikan, tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, untuk presentasinya sendiri yaitu 33%. Lanjut. Kemudian untuk laboratorium, di dalam standarisasi yang kami amati di Agripolitik ini tidak ada satupun yang merujuk untuk menjadi laboratorium, sehingga kami memutuskan GMP di Agripolitik masalah laboratorium ini yaitu 0% karena tidak ada tersedianya laboratorium pada usaha ini. Lanjut aja ya. Lanjut ya. Kemudian karyawan, berdasarkan hasil perhitungan standarisasi GMP, ada karyawan yaitu presentasinya 50%. Nah, Anda bisa lihat di sini ada rinciannya. Nah, antara lain itu ada seperti mempunyai kompetensi dan memiliki tugas secara jelas dalam melaksanakan program keamanan pangan olahan. Nah, kalian bisa lihat sendiri di situ ada standar yang sudah terpenuhi. Kemudian untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Bintang Saputra. Silakan, Saudara Bintang. Selanjutnya yaitu pengemasan, yang dimana untuk GMP yang didapat yaitu berkitar 37,5%, yaitu sangat rendah karena untuk rinciannya yaitu untuk pengemasan itu melindungi dan mempertahankan mutu produk dari pengaruh luar, terutamanya selama penyimpanan dalam jangka waktu lama itu ya gitu. Kemudian terbuat dari bahan yang tidak melepaskan senyawa-senyawa tertentu yang dapat mengganggu, yaitu tidak. Kemudian ada tahan terhadap perlakuan pengangkutan dan peradaraan, yaitu tidak. Kemudian menjamin keaslian dan keutuhan produk di dalamnya, yaitu ya. Nah, kemudian ada desain harus memberikan atau perlindungan terhadap produk yang memperkecil kontaminasi, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik, yaitu tidak. Kemudian di pengemasan itu ada bahan pengemas atau gas yang digunakan tidak beracun, mempertahankan mutu produk dan melindungi pengaruh luar, yaitu ya. Kemudian ada kemasan yang dipakai kembali seperti botol harus kuat, mudah dibersihkan dan disinfeksi serta tidak digunakan untuk mengemas produk non pangan, itu tidak. Kemudian disimpan dan ditangani pada kondisi higienis terpisah dari bahan baku dan produk akhir, itu tidak. Nah, jadi untuk yang didapatkan itu perhitungan itu 37,5%. Nah, next. Nah, untuk label dan keterangan produk yaitu untuk yang secara tertulis itu tidak ada karena dalam bentuk blog ataupun GMP-nya itu 0% karena ini membudidayakan jamur tiram, jadi tidak ada produk akhirnya, jadi tidak ada label yang diterakan di situ, jadi GMP-nya 0%. Next. Untuk penyimpanannya yaitu blok atau tempat jamurnya itu disimpan di dalam gudang yang dijaga suhunya karena di situ ada temperaturnya untuk mengukur seberapa suhu yang ada di dalam itu. Nah, jadi untuk GMP-nya itu yang didapat yaitu berkisar 44,4%. Seperti itu, seperti yang dilihat, seperti itu tempat bloknya yang ada di gudang. Next. Nah, kemudian untuk pemeliharaan dan program sanitasi.
Nah, jadi di sini ini ada proses yang dimana pemeliharaan dan program sanitasinya itu eh, yang didapat itu GMP-nya 58,3%, yang dimana rincian yaitu untuk fasilitas produk dalam keadaan terawat dan baik agar prosedur sanitasi berjalan efektif. Mesin peralatan, tempat berfungsi sesuai prosedur yang diterapkan, terutama pada tahap kritis dan menghindari pencemaran fisik dan biologis, yaitu ya. Nah, jadi untuk mesin juga terus ada memproduksi yang berhubungan langsung dengan bahan produk dan dibersihkan dan dikenakan tindakan sanitasi secara teratur, yaitu ya, karena di situ secara teratur uh, terjadi proses sanitasinya. Kemudian mesin peralatan produksi yang tidak berhubungan langsung dengan produk harus sesuai dalam keadaan bersih, yaitu ya, karena di situ bersih untuk di bloknya itu. Kemudian mesin peralatan produksi harus selalu dibersihkan, yaitu ya. Kemudian ada bahan kimia pencuci harus ditangani dan digunakan sesuai prosedur dan disimpan di dalam wadah yang berlabel, yaitu ya. Nah, kemudian alat angkut atau alat pemindah barang di dalam pabrik ataupun agripolit itu produksi seharusnya dalam keadaan bersih dan tidak merusak barang yang diangkut atau dipindahkan, itu tidak. Nah, kemudian di prosedurnya pembersihan dan sanitasinya itu ada prosedur dan dilakukan dengan menggunakan proses fisik, kemudian penyikatan dan penyemprotan air yang bertekanan itu, kemudian ada proses kimia menggunakan deterjen atau basa dan asam, itu ya menggunakan itu. Nah, next. Nah, kemudian untuk pengangkutan itu tempat pengangkutannya yaitu menggunakan pick up pribadi, di mana secara pick up terbuka seperti itu karena sudah ada pembungkus itu pengemasnya. Nah, jadi untuk pengangkutnya itu yang didapat yaitu GMP-nya berkisar 100% karena aman untuk untuk jamurnya itu sendiri. Next. Nah, untuk dokumentasi dan pencatatan, yaitu untuk pencatatannya itu yang GMP-nya yang didapat yaitu 100%, yaitu memadai prinsip-prinsip GMP-nya, karena dari awal sampai akhir yaitu bisa dari karyawannya itu sudah mencatat dan mendokumentasikan pertumbuhan dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi GMP-nya yang didapat itu sekitar 100%. Next. Nah, untuk pelatihan. Jadi pelatihan ini GMP-nya yaitu 100%. Karena dalam usaha ini dilakukan training terlebih dahulu terhadap karyawan sebelum bekerja. Nah, jadi jadi karyawan itu di training terlebih dahulu atau untuk menjalankan membudidayakan jamur itu. Bahkan dari training itu untuk karyawan, ada juga untuk mahasiswa dan orang-orang yang ingin belajar di situ. Jadi pelatihan itu ada di situ. Jadi GMP-nya 100%. Next. Nah, jadi untuk penarikan produk yaitu tidak ada penarikan produk pada jamur tiram karena GMP-nya itu 0%, tidak memadai karena tidak ada sistem penarikan di situ. Nah, jadi 0% seperti itu. Next. Nah, pelaksanaan pedoman yaitu pelaksanaan pedomannya ini itu secara lisan dan tidak dibukukan seperti itu. Jadi secara lisan seperti itu. Nah,
tanpa buku panduan. Jadi kan sudah ada pelatihannya, jadi mereka udah handal kayak gitu. Jadi tidak dicatat di buku panduan. Nah, mungkin selanjutnya yaitu dari teman saya yaitu Muhammad Hermansyah untuk melanjutkannya untuk pembahasan. Dipersilahkan. Terima kasih. Sedikit melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Praktikum kali ini membahas tentang GMP dari suatu pabrik yang mana kami sudah mengunjungi salah satu pabrik, tempatnya di budidaya jamur tiram di Agropolit. Setelah penelusuran GMP didapatkan mengenai 18 aspek yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, menurut kami pelaksanaan pedoman tersebut belum sesuai dengan standarisasi GMP. Jadi total keseluruhan GMP tadi ada 164 dan yang memenuhi persyaratan hanyalah 86. Berdasarkan perhitungan presentasi keseluruhan yaitu dengan perhitungan 86 per 164 dikali 100 didapatkan hasil presentasinya adalah sebesar 52,43% yang memenuhi persyaratan. Karena pabrik yang kami kunjungi ini masih bersifat UMKM atau rumahan, sehingga untuk penerapan GMP hanya masih belum terlaksana secara baik, walaupun ada beberapa standarisasi sudah mulai dijalankan oleh pemilik usaha tersebut. Pemilik budidaya jamur tiram ini mengatakan untuk budidaya jamur tiram tersebut masih relatif kecil sehingga bisa dilaksanakan di industri rumahan saja. Jadi perusahaan yang kami kunjungi ini belum menerapkan prinsip-prinsip GMP, walaupun ada beberapa sudah yang dipenuhi. Mungkin dari saya cukup sekian, kembali lagi ke teman saya Bintang Saputra. Terima kasih. Oke, nah jadi itu pemaparan dari kelompok kami, yaitu bertempat di Agropolit, yaitu pembudidayaan jamur tiram. Jadi salah hilap mohon maaf. Saya selaku moderator Bintang Saputra berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.